Sayap-sayap yang terkembang. Seri 2 suramnya bayang-bayang. Audiobook, novel silat, cerita, S.H. Mintarja, episode 236. Meskipun demikian, Risang telah memerintahkan beberapa orang petugas sandi untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Risang memerintahkan untuk mengamati kademangan Jeruk Gede. Jika Jeruk Gede tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mengirimkan pengawalnya ke Tanah Perdikan, maka Tanah Perdikan Sembojan Iyah yang justru akan datang ke kademangan Jeruk Gede untuk menangkap Ki Demang sebagaimana Demang Jati Arang. Aku akan menunggu di Banjar Padukuhan Tegal Jarak. Aku minta disampaikan kepada para pengawal yang bertugas di padukuhan-padukuhan untuk mengawasi keadaan sebaik-baiknya. Mereka harus segera memberikan isyarat jika para pengawas melihat kedatangan para pengawal dari kademangan sebelah bersama para prajurit dari Madiun. Perintah Risang kepada beberapa orang pengawal yang dilugaskan untuk menyampaikannya kepada para pengawal di padukuhan-padukuhan, terutama yang berbatasan dengan kademangan-kademangan yang terlibat dalam perdagangan gelap itu. Dalam pada itu, para pengawal Tanah Perdikan Sembojan telah bersiaga sepenuhnya untuk menghadapi segala kemungkinan. Mereka telah mempersiapkan diri untuk bertahan jika mendapat serangan, tetapi mereka pun telah bersiap untuk menyerang jika perlu. Namun para petugas sandi pun telah memberikan laporan, bahwa mereka tidak melihat persiapan-persiapan untuk menyerang di kademangan Jeruk Gede. Mereka memang melihat kesibukan para pengawal dan para prajurit Madiun. Tetapi mereka berpencar di beberapa pusat kegiatan, terutama di padukuhan induk. Nampaknya para pengawal Jeruk Gede dan para prajurit Madiun akan memusatkan pertahanan mereka di padukuhan induk sebagaimana kademangan Jati Arang. Sudut-sudut padukuhan induk mendapat pengawalan yang kuat. Pintu-pintu gerbang dan bahkan regol-regol butulan. Risang mengangguk-angguk. Menurut laporan para petugas sandi, maka nampaknya Jeruk Gede telah mempersiapkan pertahanan yang kuat. Nampaknya di padukuhan induk itu terdapat banyak prajurit Madiun. Mereka hilir mudik di depan pintu gerbang padukuhan induk. Agaknya mereka benar-benar sudah bersiap untuk menghadapi serangan dari Tanah Perdikan ini, berkata seorang petugas sandi. Aku kira para prajurit Madiun yang terlibat dalam perdagangan gelap itu telah dipusatkan semuanya di Jeruk Gede. Berkata Sambi Wulung, mereka akan melepaskan kademangan yang lain, karena bagi mereka, Jeruk Gede adalah kademangan yang dapat menjadi pintu gerbang perdagangan gelap itu. Risang pun sependapat pula. Karena itu, maka Risang telah memusatkan perhatiannya kepada kademangan Jeruk Gede. Meskipun demikian Risang tidak menjadi lengah. Ia tetap menempatkan pengawas-pengawasnya untuk mengamati kademangan-kademangan yang lain. Sampai saatnya senja turun, maka Tanah Perdikan Sembojan merasa yakin bahwa Jeruk Gede lebih condong untuk mempersiapkan pertahanannya sebaik-baiknya. Sehingga karena itu, maka Risang telah memerintahkan para pengawal untuk bersiap. Besok, menjelang fajar, mereka akan mulai bergerak memasuki padukuhan Jeruk Gede. Demang Jeruk Gede harus ditangkap sebagaimana Demang Jati Arang. Dengan demikian, maka Risang pun telah mempersiapkan induk pasukannya di padukuhan Tegal Jarak yang berhadapan langsung dengan kademangan Jeruk Gede. Tetapi padukuhan Tegal Jarak tidak pernah dipergunakan sebagai pintu gerbang perdagangan gelap sebagaimana padukuhan yang terletak tepat di sentuhan garis perbatasan. Dari padukuhan Tegal Jarak, Risang bersama pasukannya yang dipimpin oleh Sambi Wulung, Jati Wulung dan Candar akan memasuki padukuhan induk kademangan Jeruk Gede dari 3 jurusan. Namun yang terjadi benar-benar di luar perhitungan Risang dan para pemimpin Tanah Perdikan Sembojan. Ketika malam menjadi semakin dalam, pasukan yang kuat telah bergerak dari kademangan Jeruk Gede. Pasukan yang terdiri dari para pengawal Jeruk Gede. Para pengawal kademangan tetangga yang ikut merasa dirugikan dengan sikap Tanah Perdikan Sembojan. Apalagi niat kepala Tanah Perdikan Sembojan untuk meningkatkan wibawa Pajang di sekitar Tanah Perdikan Sembojan itu. Bahkan di antara mereka adalah para pengawal dari kademangan Jati Arang yang telah menyatakan menyerah. Ketika Risang dan Sambi Wulung serta pasukannya meninggalkan kademangan itu, maka telah terjadi perbedaan pendapat antara para pemimpin dari kademangan Jati Arang. Ada di antara mereka yang benar-benar ingin menghentikan hubungan mereka dengan para pedagang gelap. Namun ada di antara mereka yang berniat untuk meneruskannya. Namun mereka yang berniat untuk benar-benar tunduk kepada kepala Tanah Perdikan yang ingin menegakkan wibawa Pajang tidak dapat mencegah, ketika para pengawal yang menentang mereka justru telah pergi ke kademangan Jeruk Gede. Dalam waktu yang singkat, maka para pemimpin prajurit Madiun telah mempersiapkan pembalasan atas kekalahan sebagian dari mereka yang berada di Jati Arang.
Dengan cepat mereka telah menghubungi kademangan-kademangan yang sejalan dengan mereka. Para pemimpin prajurit Madiun itu telah mengumpulkan pula para prajurit yang tersebar di beberapa kademangan. Prajurit Madiun yang mengatur persiapan itu sempat mengelabuhi para petugas sandi dari tanah perdikan Sembojan, seolah-olah mereka tidak membuat persiapan-persiapan untuk menyerang. Namun ternyata mereka telah menyerang, justru di malam hari. Dengan ketangkasan berpikir seorang senapati, maka pemimpin prajurit Madiun yang berada di Jeruk Gede telah menggerakkan pasukan yang terdiri dari para pengawal kademangan-kademangan yang menentang tanah perdikan Sembojan serta prajurit Madiun yang sudah dihimpun. Dengan beberapa orang penunjuk jalan yang sudah mengenali lingkungan tanah perdikan dengan baik, maka pasukan itu bergerak melingkari di sela-sela padukuhan-padukuhan yang bertebaran di tanah perdikan Sembojan langsung menuju ke padukuhan induk. Dalam pada itu, di padukuhan induk, tidak dipersiapkan pertahanan yang memadai. Meskipun padukuhan induk itu tidak kosong, namun sebagian pengawal telah berada di tegal jarak untuk mengambil ancang-ancang. Dalam gelapnya malam, pasukan yang memasuki tanah perdikan Sembojan itu telah mengambil jalan melingkar. Mereka berusaha untuk tidak dilihat oleh para pengawas. Bahkan oleh siapapun penghuni tanah perdikan Sembojan. Senapati yang memimpin prajurit Madiun yang berada di sekitar tanah perdikan Sembojan untuk kepentingan para pedagang gelap itu telah membawa pasukannya menyusuri jalan-jalan sempit yang jarang dilalui orang berdasarkan keterangan dari para penunjuk jalan. Mereka melalui tanggul-tanggul parit dan melintasi pematang-pematang agar tidak bertemu dengan pengawal yang sedang meronda di antara padukuhan yang satu dengan padukuhan yang lawan. Namun sebenarnya lah memang terlalu sulit bagi pasukan yang besar itu untuk benar-benar tidak diketahui oleh orang-orang tanah perdikan Sembojan. Meskipun demikian, Senapati Madiun itu memperhitungkan, jika mereka diketahui juga, maka mereka hendaknya lebih dahulu sampai di padukuhan induk daripada induk pasukan tanah perdikan yang berada di padukuhan tegal jarak sebagaimana dilaporkan oleh petugas sandi mereka. Sebenarnya lah bahwa mereka telah mendapat separuh jalan tanpa diketahui oleh seorang pun. Maka Senapati Madiun itu yakin, bahwa mereka akan dapat menguasai padukuhan induk. Dengan menguasai padukuhan induk, mereka akan dapat memaksa pasukan tanah perdikan Sembojan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu jika mereka akan merebut kembali padukuhan induk mereka. Bahkan Senapati itu berharap, bahwa mereka akan dapat menghancurkan pasukan tanah perdikan yang sombong itu di kampung halaman mereka sendiri. Biarlah orang tua mereka, saudara-saudara mereka, bakal istri mereka, melihat para pengawal tanah perdikan dihancurkan oleh prajurit Madiun yang sudah disakiti hatinya di Jati Arang bersama para pengawal beberapa kademangan serta para pengikut pedagang gelap yang justru merupakan satu kelompok orang yang sangat garang. Namun sebagaimana telah diperhitungkan oleh Senapati dari Madiun, bahwa sulit bagi mereka untuk dapat sampai ke padukuhan induk tanpa dilihat orang. Namun Senapati itu tidak berkeberatan lagi seandainya perjalanannya itu diketahui oleh para pengawal tanah perdikan setelah mereka berada pada jarak yang lebih dekat dibandingkan dengan jarak dari padukuhan tegal jarak. Sebenarnya lah yang melihat iring-iringan itu pertama kali bukannya para pengawal yang meronda, tetapi justru orang yang sedang berada di sawah untuk mengairi sawahnya itu. Beruntunglah bahwa orang itu sempat bersembunyi ketika ia melihat iring-iringan itu menyusuri jalan yang membujur di dekat sawahnya. Dengan cepat ia menyelinap di antara pohon-pohon perdu sehingga orang-orang yang berada di dalam iring-iringan itu tidak melihatnya. Dari percakapan orang-orang yang berada di dalam iring-iringan itu yang dapat didengarnya, orang itu yakin bahwa iring-iringan itu adalah sebuah iring-iringan kekuatan yang akan menyerang padukuhan induk tanah perdikan Sembojan. Petani yang sedang mengairi sawahnya itu bukan seorang yang dungu, ia mengerti bahwa tanah perdikan Sembojan sedang berselisih dengan beberapa kademangan di sekitarnya. Karena kademangan-kademangan itu dipengaruhi oleh para pedagang gelap dengan dukungan prajurit Madiun. Karena itu, maka petani yang sedang mengairi sawahnya itu pun segera tanggap, bahwa iring-iringan itu tentu para pengawal kademangan-kademangan yang memusuhi tanah perdikan Sembojan, prajurit Madiun dan orang-orang upahan dari para pedagang gelap yang bergerak di sekitar tanah perdikan itu. Dengan demikian maka petani itu merasa ikut bertanggung jawab atas keselamatan tanah perdikannya termasuk padukuhan induknya yang agaknya akan menjadi sasaran serangan pasukan yang dengan diam-diam menyusup itu. Ketika iring-iringan itu lewat, maka petani itu pun segera meninggalkan tempat persembunyiannya, berlari sekencang-kencangnya menuju ke padukuhan terdekat. Tetapi orang itu sudah tidak terhitung muda lagi. Rambutnya sudah berbaur dengan uban yang keputih-putihan, sehingga nafasnya pun rasa-rasanya akan terputus di kerongkongan. Demikian orang itu mencapai gardu di mulut lorong padukuhan terdekat,
maka dengan terengah-engah ia mengatakan apa yang dilihatnya kepada 4 orang peronda di gardu itu. "Tenanglah Paman, apa yang terjadi?" bertanya salah seorang peronda itu. Pasukan yang kuat menuju ke padukuhan induk, nafas orang itu rasa-rasanya tidak lagi dapat menggapai paru-parunya. Para peronda itu menjadi ragu-ragu. Mereka tidak yakin bahwa cerita orang tua itu bukan sekedar bayangan dari sebuah mimpi buruk. "Aku berkata sesungguhnya, buat apa aku berbohong? Aku tahu bahwa persoalan seperti ini adalah persoalan antara hidup dan mati," berkata petani itu. Karena tanggapan para peronda itu masih nampak ragu, orang tua itu tidak sabar lagi. Dengan cepat ia mengambil pemukul kentongan dan dipukulinya dengan irama titir. Isyarat bahwa telah terjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Melihat sikap orang tua itu, maka para peronda itu memang menjadi lebih yakin bahwa petani itu bersungguh-sungguh. Karena itu, mereka tidak mencegahnya. Dibiarkannya orang tua itu memukul kentongan dengan irama titir. Sementara itu, 2 orang di antara mereka dengan cepat telah pergi ke Banjar Padukuhan untuk memberikan laporan sebagaimana dikatakan oleh petani itu kepada para pengawal yang berada di Banjar. Para pengawal memang sudah berada dalam keadaan siaga. Tetapi sebagian dari pengawal padukuhan itu sudah berada di Padukuhan Tegal Jarak siap untuk bergerak ke Jeruk Gede. Ketika laporan itu disampaikan kepada pemimpin pengawal yang masih tersisa, maka dengan cepat para pengawal yang ada telah dipersiapkan. Sebagian dari mereka segera diberangkatkan menuju ke padukuhan induk. 2 orang pengawal berkuda akan memberitahukan serangan dengan diam-diam itu kepada padukuhan-padukuhan terdekat lawannya. Namun dalam pada itu, irama titir itu telah disahut oleh gardu yang lawan. Sambung bersambung, bukan saja sepadukuhan, tetapi suara kentongan itu telah didengar di padukuhan lawan sehingga isyarat itu segera menjalar dari padukuhan ke padukuhan. Tetapi padukuhan-padukuhan yang lawan tidak segera mengetahui apa yang terjadi. Bahkan ada di antara para pengawal yang menduga bahwa telah terjadi perampokan. Sekelompok perampok memanfaatkan keadaan untuk kepentingan diri sendiri. Namun para pengawal di Banjar-Banjar Padukuhan itu segera mendapat penjelasan ketika para pengawal berkuda datang untuk menyampaikan berita tentang pasukan yang kuat yang dengan diam-diam telah memasuki tanah perdikan Sembojan dan menuju ke padukuhan induk. Para pengawal pun harus dengan cepat mengambil sikap. Sebagian dari mereka dengan tergesa-gesa telah berangkat ke padukuhan induk. Mereka sadar bahwa tugas yang akan mereka hadapi adalah tugas yang sangat berat. Demikianlah, maka di dalam gelapnya malam, para pengawal dari padukuhan-padukuhan telah bergerak secepat dapat mereka lakukan menuju ke padukuhan induk. Mereka sudah mendapat gambaran arah kedatangan pasukan yang kuat yang menuju ke padukuhan induk itu. Sementara itu, 2 orang pengawal berkuda telah memacu kuda mereka menuju ke padukuhan Tegal Jarak. Mereka harus segera melaporkan apa yang terjadi di padukuhan induk kepada Risang yang sedang mempersiapkan pasukan pengawal yang kuat untuk memasuki Kademangan Jeruk Gede. Dalam pada itu, suara kentongan dengan irama titir itu telah terdengar pula di padukuhan induk. Para pengawal yang bertugas untuk berjaga-jaga di padukuhan induk pun masih bertanya-tanya, apa yang telah terjadi. Namun 2 orang pengawal berkuda telah mencapai padukuhan induk itu lebih dahulu dari iring-iringan pasukan yang datang untuk menyerang padukuhan induk itu. Suara kentongan dengan irama titir pun kemudian telah menggetarkan udara di padukuhan induk. Beberapa orang bebahu padukuhan yang tidak ikut bertugas di Tegal Jarak dengan cepat telah menemui Nyi Wiradana. "Kita siapkan pengawal yang ada," berkata Nyi Wiradana, "aku akan langsung memimpin mereka menghadapi serangan yang cerdik itu." Satu pengalaman yang pahit bagi Risang untuk lebih berhati-hati menghadapi orang-orang yang cerdik. "Mereka menyerang dengan licik," berkata salah seorang bebahu. "Dari sisi mana kita memandang," jawab Nyi Wiradana, "tetapi dalam peperangan siasat seperti itu sah adanya. Kitalah yang bersalah, karena kita kurang waspada." Bebahu itu tidak menjawab, namun bersama para bebahu yang lain, mereka segera menyiapkan kekuatan yang ada di padukuhan induk Tanah Perdikan. Para bebahu itu pun telah memerintahkan pula 2 orang penghubung berkuda untuk memberitahukan kepada kepala Tanah Perdikan Sembojan apa yang telah terjadi meskipun para bebahu itu tahu bahwa sudah ada penghubung yang lebih dahulu memberikan laporan kepadanya. Dalam pada itu, maka Nyi Wiradana pun telah bersiap pula. Ia telah mengenakan pakaian khususnya. Bahkan dengan sepasang pedang di lambung, Nyi Wiradana yang menyadari kelemahan pertahanan di padukuhan induk itu harus berbuat sebaik-baiknya.
Beberapa pengamat telah keluar dari regol untuk melihat dan mengawasi gerak maju pasukan yang akan menyerang padukuhan induk itu. Dalam pada itu, lewat regol butulan, ternyata ada kelompok-kelompok kecil pengawal dari padukuhan terdekat yang berhasil sampai di padukuhan induk mendahului pasukan gabungan yang jumlahnya cukup besar. Ketika datang laporan dari seorang pengawas bahwa pasukan yang datang menyerang padukuhan induk itu menjadi semakin dekat, maka Nyi Wiradana telah memerintahkan menutup gerbang utama. Dengan tergesa-gesa, para pengawal mempersiapkan senjata jarak jauh untuk menyongsong datangnya serangan. Busur dan anak panah serta lembing berbedor besi. Di tengah-tengah bulak, pasukan yang terdiri dari para pengawal beberapa kademangan, prajurit Madiun dan orang-orang upahan dari para pedagang gelap itu berjalan semakin cepat. Mereka juga mendengar suara kentongan yang bergema di seluruh tanah perdikan. Tetapi mereka memperhitungkan bahwa pasukan itu akan mencapai padukuhan induk lebih dahulu dari pasukan yang tentu akan ditarik dari tegal jarak. Nyi Wiradana yang sudah berada di gerbang padukuhan induk, telah memerintahkan memadamkan oncor di pintu gerbang dan di sudut gardu. Sehingga dengan demikian, maka wajah padukuhan induk itu menjadi hitam pekat. Pasukan gabungan yang mendekati padukuhan induk itu kemudian telah berhenti beberapa puluh langkah. Mereka membagi pasukannya menjadi 3. Induk pasukannya akan menyerang langsung ke arah pintu gerbang, sementara kedua bagian yang lawan akan menyerang dari arah kiri dan kanan padukuhan induk tanah perdikan Sembojan itu. Sementara itu para pengawal yang bersiap menunggu telah memasang anak panah di busurnya. Para pengawal tidak mempunyai pilihan lawan kecuali mengurangi jumlah lawan sebanyak-banyaknya. Jika mereka tidak berbuat demikian, maka merekalah yang akan dihancurkan oleh orang-orang yang menyerang padukuhan induk itu. Dengan jantung yang berdebar-debar maka para pengawal telah menunggu. Gerak maju orang-orang yang menyerang itu rasa-rasanya menjadi sangat lamban. Ternyata pasukan yang datang menyerang itu memang harus berhati-hati. Mereka tidak dapat melihat apa yang ada di belakang dinding padukuhan serta di panggungan di sebelah menyebelah pintu gerbang. Yang nampak hanya dataran yang hitam pekat. Nyi Wiradana sendiri memimpin pasukan pengawal yang ada di padukuhan induk itu. Nyi Wiradana sendiri berdiri di panggungan di sebelah pintu gerbang. Seperti para bebahu dan para pengawal, Nyi Wiradana pun juga memegang busur dan anak panah. Ternyata penglihatan dari belakang dinding padukuhan induk ke tempat terbuka, lebih jelas daripada sebaliknya. Karena itu, maka ketika pasukan itu merayap semakin dekat, maka para pengawal di pintu gerbang, serta di sisi kanan dan kiri padukuhan dapat melihat orang-orang yang dengan hati-hati bergeser maju. Nyi Wiradana sendiri sudah mulai membidik. Demikian orang-orang yang mendekati pintu gerbang itu memasuki jarak jangkau anak panahnya, maka sambil melepaskan anak panahnya Nyi Wiradana memberi isyarat kepada seorang bebahu yang berdiri di sebelahnya untuk memberikan aba-aba menyerang. Sebenarnya lah serangan itu sangat mengejutkan tetapi demikian mereka sadar, maka anak panah pun telah berterbangan dari atas dinding padukuhan. Bagaimanapun juga, maka anak panah yang meluncur seperti hujan itu telah menghambat gerak maju pasukan yang menyerang padukuhan induk itu. Meskipun mereka berusaha untuk menangkis, namun di dalam gelap, tidak banyak yang dapat mereka lakukan. Beberapa kali terdengar peki kesakitan. Anak panah yang meluncur itu sebagian berhasil menghunjam ke dada. Tetapi sebagian lagi mengenai bagian tubuh yang lawan. Dengan demikian, maka orang-orang yang menyerang padukuhan induk tanah perdikan Sembojan itu mulai menjadi ragu-ragu. Sementara itu anak panah masih meluncur dari atas dinding padukuhan. Yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang menyerang padukuhan itu adalah justru mencari tempat untuk berlindung. Tetapi Senapati dari Madiun yang memimpin serangan itu berteriak, "Jangan menjadi pengecut. Kita harus menyerang dan memasuki pintu gerbang. Kita harus berlari secepat-cepatnya kemudian berlindung melekat pada dinding padukuhan induk itu." Teriakan itu memang terdengar oleh para pengawal tanah perdikan yang berada di padukuhan induk itu, sehingga mereka menjadi semakin banyak melontarkan anak panah. Sebenarnya lah bahwa para prajurit yang menyerang padukuhan itu telah mendapat perintah khusus. Mereka harus bergerak dengan diam-diam di bawah bayangan kegelapan melingkari padukuhan itu. Mereka harus berusaha untuk dapat memasuki padukuhan induk itu dengan cara apapun juga. Beberapa orang prajurit yang berhasil melarikan diri dari Kademangan Jati Arang, sempat mengingat apa yang dilakukan oleh para pengawal tanah perdikan Sembojan. Mereka tidak harus memasuki sasaran lewat pintu gerbang. Merekalah yang kemudian mengembuskan cara itu,
Sehingga senapati prajurit Madiun itu telah memberikan perintah khusus dari mulut ke mulut tanpa didengar oleh para pengawal padukuhan induk itu. Sementara itu sebagian yang lain masih tetap berada di depan pintu gerbang. Demikian pula bagian dari pasukan itu yang harus menyerang dari kedua sisi padukuhan induk itu. Bahkan beberapa orang yang membawa busur dan anak panah telah mencoba membalas serangan anak panah dengan anak panah pula. Tetapi para penyerang itu tidak dapat membidik sasaran. Mereka meluncurkan anak panah sekedar untuk memancing perhatian para pengawal. Demikianlah, maka beberapa orang prajurit Madiun yang merayap di bayangan kegelapan telah berhasil mencapai dinding padukuhan justru di arah yang kurang mendapat pengamatan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dalam pada itu, para pengawal padukuhan induk memang terpancang untuk mengamati gerak prajurit Madiun serta para pengawal dari beberapa kademangan yang bergabung dengan orang-orang upahan dari para pedagang gelap yang telah membagi diri menjadi 3 bagian yang mendekati padukuhan induk dari arah yang berbeda. Sementara gelapnya malam telah melindungi gerak para prajurit Madiun yang merayap dengan sangat berhati-hati. Nyi Wiradana yang semula sebagaimana para bebahu tanah perdikan menganggap bahwa orang-orang yang sedang menyerang itu benar-benar telah terhambat, menjadi ragu-ragu. Yang dilakukan oleh orang-orang yang menyerang padukuhan induk itu tidak lebih dari bersembunyi dan membalas melontarkan anak panah satu-satu tanpa dapat membidik sasaran. Karena itu, maka Nyi Wiradana itu pun telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sebenarnya terjadi. Namun tiba-tiba saja Nyi Wiradana itu berkata kepada bebahu yang ada di dekatnya, perintahkan untuk mengamati setiap jengkal dinding padukuhan induk ini. Bebahu itu pun segera tanggap. Karena itu, maka ia pun segera berlari menemui para pengawal. Perintah itu pun segera tersebar. Para pengawal yang ada di padukuhan induk itu pun dengan cepat berpencar pula. Namun dalam pada itu, para prajurit Madiun telah mulai berloncatan memasuki dinding padukuhan induk di bawah sebatang pohon yang rimbun. Mula-mula seorang di antara para prajurit itu meloncat untuk melihat keadaan. Namun ternyata bahwa tempat itu memang tidak mendapat pengawasan yang cukup, sehingga karena itu, maka sambil meloncat memasuki padukuhan induk ia memberi isyarat kepada kawan-kawannya. Para pengawal yang mendapat tugas untuk mengawasi setiap jengkal dinding padukuhan induk datang terlambat. Ketika 3 orang pengawal menyusuri dinding, maka tiba-tiba saja mereka telah mendapat serangan dari orang-orang yang berhasil memasuki padukuhan induk itu, yang bersembunyi di balik gerumbul-gerumbul perlu di kebun-kebun yang gelap. Ketiga pengawal itu terkejut. Tetapi mereka masih sempat menghindari serangan pertama. Bahkan mereka pun kemudian berhasil mempersiapkan diri untuk melawan setelah mereka berloncatan mengambil jarak. Tetapi lawan bermunculan di mana-mana. Karena itu, maka seorang di antara mereka telah memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk melarikan diri. Seorang di antara mereka dengan cepat meloncati dinding halaman dan menghilang di antara pepohonan. Seorang lagi berlari menyusuri lorong sempit di sebelah dinding padukuhan. Sedangkan yang lain berusaha untuk berlari ke sebuah regol yang terbuka. Tetapi tombak pendek prajurit Madiun sempat memburunya dan menghunjam di punggungnya. Pengawal itu jatuh tersungkur. Namun ia masih sempat mendengar seorang kawannya berteriak memanggil kawan-kawannya. Teriakan itu telah didengar oleh beberapa orang pengawal yang lain yang meneriakkan pemberitahuan itu pula. Sehingga dengan sambung bersambung, maka para pengawal pun mengetahui bahwa sudah ada sekelompok orang yang menyerang padukuhan induk tanah perdikan Sembojan itu yang berhasil meloncati dinding padukuhan induk itu. Dengan demikian, maka sebagian pengawal pun telah berlari-lari menuju ke arah suara pengawal yang berteriak itu. Sebenarnya lah bahwa sekelompok prajurit Madiun telah menyerang para pengawal yang berlari-larian datang itu. Sejenak kemudian telah terjadi pertempuran yang sengit. Para prajurit Madiun telah membentur kemampuan para pengawal tanah perdikan Sembojan yang tidak kalah tingkatnya dengan para prajurit dari Madiun itu. Namun dalam pada itu, beberapa orang pengawal yang lain telah bersiap-siap untuk menunggu kelompok-kelompok lain yang juga akan memasuki padukuhan itu. Namun jumlah pengawal di padukuhan induk itu memang hanya sedikit, sehingga untuk mengawasi sepanjang dinding padukuhan, terasa kurang mencukupi. Apalagi sebagian dari para pengawal itu harus tetap menunggu jika induk pasukan para penyerang berniat untuk memecahkan pintu regol. Sebenarnya lah bahwa ketika semakin banyak prajurit Madiun yang memasuki dinding padukuhan induk, maka pertempuran pun menjadi semakin garang. Para pengawal yang semula siap mempertahankan pintu gerbang telah semakin menebar. Karena itu, maka pertempuran pun berlangsung di segala sudut padukuhan induk.
Nyi Wiradana masih tetap berada di pintu gerbang. Ia masih memerintahkan untuk menyerang dengan anak panah jika induk pasukan itu datang menyerang. Demikianlah, maka semakin lama, pertempuran pun berkobar semakin sengit. Para prajurit Madiun, para pengawal kademangan-kademangan di sekitar tanah perdikan Sembojan serta orang-orang upahan dari para pedagang gelap yang mendendam semakin banyak memasuki dinding padukuhan induk. Namun para pengawal yang ada di padukuhan induk itu bukan pengecut. Meskipun lawan menjadi semakin banyak, namun mereka sama sekali tidak menjadi gentar. Dengan pengalaman yang mereka miliki, maka para pengawal itu mampu mengimbangi kemampuan prajurit Madiun yang ada di padukuhan induk itu. Dalam pada itu, ketika semakin banyak prajurit Madiun serta para pengawal kademangan-kademangan tetangga tanah perdikan dan orang-orang upahan berhasil memasuki padukuhan induk, maka di depan pintu gerbang senapati dari Madiun itu pun telah berteriak, "Hi, orang-orang yang berada di padukuhan induk. Menyerahlah. Kami masih mempertimbangkan untuk memberikan pengampunan kepada kalian jika kalian menyerah." Meskipun para pengawal tanah perdikan ini dengan liar telah menghancurkan kademangan Jati Arang. Sebuah kademangan yang menganggap tanah perdikan ini sebagai tetangga yang baik. Namun apa yang dilakukan tanah perdikan ini atas kademangan Jati Arang justru sangat menyakitkan hati. Ki Demang telah dibawa dengan paksa oleh kepala tanah perdikan ini. Nyi Wiradana masih berdiri di atas panggungan di sebelah pintu gerbang yang masih tertutup. Tanpa memberikan jawaban, Nyi Wiradana memberikan isyarat agar para pengawal tetap melontarkan anak panah mereka. Sementara itu Senapati Madiun itu masih berkata lantang, "Kami tidak mempunyai banyak waktu. Kalian harus menyerah atau kami akan menghancurkan padukuhan induk ini menjadi abu. Kami akan membawa kembali Ki Demang Jati Arang dan bahkan keluarga kepala tanah perdikan ini." Masih tidak terdengar jawaban, sehingga Senapati itu berteriak, "Hi! Apakah kalian tidak mendengar suaraku atau kalian memang sedang membunuh diri?" Nyi Wiradana memang tidak ingin menjawab. Jika ia berteriak, maka suaranya akan melengking menyusup di antara gelapnya malam. Sementara itu pertempuran yang terjadi di dalam lingkungan dinding padukuhan menjadi semakin menebar kemana-mana. Sebagian dari para prajurit Madiun berusaha untuk membuka pintu butulan di menyebelah padukuhan induk. Namun para pengawal berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencegahnya. Sementara itu di atas dinding padukuhan, masih ada pengawal yang melontarkan anak panahnya ke arah para penyerang yang jumlahnya menjadi semakin sedikit karena sebagian dari mereka justru telah berhasil memanjat masuk gelombang demi gelombang. Sebenarnya lah para pengawal tanah perdikan yang bertugas di padukuhan induk itu mengalami kesulitan. Sementara itu, beberapa kelompok pengawal dari padukuhan-padukuhan yang lain telah berdatangan meskipun jumlahnya tidak terlalu besar. Mereka tidak tergesa-gesa memasuki arena pertempuran justru karena jumlah mereka yang sedikit. Tetapi mereka berusaha untuk bergabung dengan para pengawal dari 3-4 padukuhan sehingga jumlah mereka menjadi cukup banyak untuk melibatkan diri dalam pertempuran itu. 2 orang pengamat telah mendahului para pengawal padukuhan-padukuhan itu untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka telah berhasil memasuki padukuhan dengan memanjat dinding, berkata pengamat itu, tetapi gerbang induk dan regol-regol butulan masih tertutup. "Apakah mereka masih berusaha untuk memanjat dinding halaman dan berloncatan masuk?" bertanya pengawal yang dituakan di antara para pengawal dari beberapa padukuhan itu. "Ya," jawab pengamat itu, "kita harus mencegah mereka." Para pengawal yang berada di dalam dinding padukuhan induk itu tidak terlalu banyak. Demikianlah, maka sekelompok pengawal dari beberapa padukuhan itu pun segera mendekati padukuhan induk. Ternyata bahwa terlalu sulit bagi mereka untuk mencegah para prajurit Madiun dari luar dinding, karena para prajurit itu justru akan menyerang mereka, sementara jumlah mereka kurang memadai. Karena itu, maka pengawal yang tertua itu mengambil sikap yang lain. Ia berusaha untuk menghubungi para pengawal di dalam dinding padukuhan induk. Seorang di antara para pengawal itu telah memanjat dinding padukuhan. "Ini aku," berkata pengawal itu ketika 2 orang pengawal tanah perdikan yang mengamati dinding padukuhan itu hampir saja melontarkan lembingnya. Oh, pengawal yang ada di dalam dinding padukuhan itu segera dapat mengenalinya. "Beri kesempatan kami masuk dengan memanjat dinding." "Cepat, kami berada dalam kesulitan," jawab pengawal yang ada di dalam. Dengan cepat para pengawal itu telah berloncatan masuk. Yang kemudian justru berusaha mencegah adalah para prajurit Madiun. Tetapi prajurit Madiun itu tertambat melihat sekelompok pengawal yang berhasil memasuki padukuhan induk itu. Sehingga ketika orang terakhir berhasil memanjat,
sekelompok prajurit justru baru datang berlari-larian. Para prajurit itu hanya dapat mengumpat. Sementara sekelompok pengawal itu dengan cepat telah bergabung dengan kawan-kawannya yang sudah bertempur lebih dahulu. Meskipun jumlah mereka tidak terlalu banyak, tetapi sekelompok pengawal itu telah memberikan sedikit kelegaan bagi kawan-kawannya. Di pintu gerbang Nyi Wiradana masih menanti. Tetapi ketika ia mendapatkan laporan terus-menerus tentang kesulitan yang dialami para pengawal, ia tidak dapat membiarkannya. Diserahkannya pertahanan atas pintu gerbang itu kepada seorang bebahu. Sementara itu, Nyi Wiradana sendiri langsung turun ke arena pertempuran. Bersama beberapa orang pengawal, Nyi Wiradana telah menahan sekelompok prajurit yang dengan garangnya bertempur sambil bergerak ke pintu gerbang. Namun ketika kelompok prajurit itu berpapasan dengan Nyi Wiradana, maka keadaan mereka pun segera menjadi kalut. Nyi Wiradana yang melihat bahwa padukuhan induk itu benar-benar ada dalam keadaan bahaya, telah bertempur dengan garangnya. Meskipun ia masih berusaha untuk mengekang diri, tetapi sepasang pedangnya telah mengoyak tubuh para prajurit, pengawal Kademangan dan orang-orang upahan yang ditemuinya. Bersama beberapa orang pengawal, maka Nyi Wiradana telah mengguncang ketahanan dan keberanian lawan-lawannya, terutama para pengawal Kademangan tetangga. Orang yang bersenjata pedang rangkap itu benar-benar seperti hantu yang tidak berjejak di atas tanah, sementara tubuhnya seakan-akan tidak dapat disentuh ujung senjata. Para pengawal yang bertempur bersama Nyi Wiradana pun ikut menjadi garang. Kelebihan Nyi Wiradana membuat mereka semakin mantap, sehingga kelompok-kelompok lawan yang mereka jumpai, segera berusaha menghindar. Kehadiran Nyi Wiradana langsung di arena pertempuran telah membuat para pengawal semakin berbesar hati. Mereka menjadi semakin berani dan bertempur semakin keras pula. Pintu-pintu rumah di padukuhan induk Tanah Perdikan itu tertutup rapat. Anak-anak yang ketakutan mendengar keributan yang terjadi di jalan-jalan dan di halaman rumah mereka, membuat mereka menangis. Ibunya memang menjadi bingung. Perempuan-perempuan itu juga menjadi ketakutan, sedangkan anak mereka merengek dan bahkan ada yang menangis menjerit-jerit. Sementara itu, hampir semua laki-laki yang ada telah keluar dan bersama-sama dengan para pengawal mereka berusaha mempertahankan padukuhan induk mereka. Sebagian dari mereka telah ditempatkan di Banjar dan di halaman rumah Risang bersama beberapa pengawal khusus yang akan mempertahankan Banjar dan halaman rumah kepala Tanah Perdikan itu. Sementara itu, Risang yang berada di padukuhan Tegal Jarak telah mendapat laporan tentang serangan itu. Wajahnya segera menjadi merah, ia tiba-tiba saja merasa menjadi orang yang paling bodoh di Tanah Perdikan sehingga pasukan lawan yang cukup besar dapat menusuk sampai ke padukuhan induk. Dengan tergesa-gesa Risang memerintahkan mengumpulkan kuda yang ada. Bersama beberapa orang pemimpin, ia akan mendahului menuju ke padukuhan induk. Sementara para pengawalnya harus dengan cepat menyusutnya. Mudah-mudahan kita tidak tertambat, berkata Risang. Di padukuhan itu tidak terdapat kuda cukup banyak. Tetapi 7 ekor kuda akan membawa Risang, Sambi Wulung, Jati Wulung dan beberapa orang terpilih. Sementara itu Risang telah memerintahkan Gandar dengan tugas khususnya. Bawa 5 orang pengawal terpilih. Aku yakin bahwa Ki Demang Jeruk Gede tidak ikut dalam pasukan itu. Ambil orang itu dan bawa kemari. Aku akan memberikan perintah berikutnya. Gandar dengan cepat telah bergerak. Bersama 5 orang ia harus menyusup memasuki Kademangan Jeruk Gede, mengambil Ki Demang untuk dibawa ke Tanah Perdikan. Mudah-mudahan Ki Demang Jeruk Gede benar-benar tidak ikut dalam pasukan yang menyerang padukuhan induk, desis Gandar. Seorang pengawal yang ikut bersamanya menyahut, aku juga yakin bahwa Ki Demang tidak akan ikut. Kecuali ia bukan seorang yang memiliki kemampuan yang tinggi, Ki Demang pun sebenarnya bukan orang yang memiliki keberanian. Jika ia berani melakukan perdagangan gelap itu, tentu karena para prajurit Madiun dan orang-orang upahan para pedagang gelap itu menyatakan kesediaan mereka untuk melindungi Kademangan Jeruk Gede selain bayangan gemerincingnya keping-keping uang. Baiklah, desis Gandar, mudah-mudahan kita berhasil. Kademangan Jeruk Gede tentu kosong sekarang ini. Jika ada beberapa orang pengawal, maka kita berharap untuk dapat melumpuhkan mereka. Dengan cepat Gandar pun telah melintasi perbatasan dan memasuki daerah Kademangan Jeruk Gede. Berenam mereka langsung menuju ke padukuhan induk untuk menjemput Ki Demang Jeruk Gede. Sementara itu, Risang, Sambi Wulung dan Jati Wulung bersama beberapa pengawal telah memacu kudanya menuju ke padukuhan induk Tanah Perdikan Sembojan. Tetapi kuda mereka bukanlah kuda yang baik,
Sehingga karena itu, maka kuda-kuda itu tidak dapat berlari secepat keinginan Risang dan penunggang-penunggang yang lain. Meskipun demikian, perjalanan mereka masih juga lebih cepat daripada jika mereka berlari. Sementara itu, pertempuran di Padukuhan Induk masih berlangsung. Nyi Wiradana menjadi semakin sulit untuk mengekang diri. Ujung kedua pedangnya terpaksa harus mematuk, menebas dan mengoyak tubuh lawan-lawannya. Betapapun Nyi Wiradana tidak berniat membunuh lawan-lawannya, tetapi dalam pertempuran yang garang, kemungkinan yang tidak diinginkannya itu dapat juga terjadi. Apalagi Nyi Wiradana sudah dibekali oleh kecemasan bahwa para pengawal di Padukuhan Induk yang jumlahnya kurang memadai itu akan dihancurkan sama sekali. Dengan demikian, kegarangan Nyi Wiradana telah memanggil para prajurit Madiun untuk menghadapinya. Namun bersama beberapa orang pengawal yang menyertainya, maka Nyi Wiradana benar-benar bertempur seperti seekor banteng yang terluka. Dalam gelapnya malam, para prajurit Madiun tidak mengetahui bahwa lawannya yang garang itu adalah seorang perempuan. Sedangkan orang-orang Jeruk Gede yang pernah mendengar bahwa Nyi Wiradana yang pernah memangku jabatan Kepala Tanah Perdikan Sembojan adalah seorang perempuan yang memiliki ilmu yang tinggi, sama sekali juga tidak mengira bahwa orang yang bertempur seperti banteng yang terluka itu adalah perempuan yang pernah memangku jabatan Kepala Tanah Perdikan itu. Meskipun demikian, namun para pengawal Padukuhan Induk itu masih saja mengalami kesulitan. Kelompok-kelompok kecil di antara mereka telah bertempur di sela-sela pepohonan. Sekali-sekali jika terpaksa mereka menghindar dan menghilang di dalam kegelapan. Namun kemudian tiba-tiba aja mereka telah menyergap dengan garangnya. Kemenangan para pengawal Padukuhan Induk itu adalah bahwa mereka mengenal medan jauh lebih baik dari lawan mereka. Apalagi di malam hari. Sementara itu, beberapa orang prajurit Madiun yang berusaha memasuki halaman rumah Kepala Tanah Perdikan Sembojan telah mengalami perlawanan yang gigih. Para pengawal tidak memberi kesempatan kepada para prajurit Madiun untuk menyentuh halaman rumah Kepala Tanah Perdikan. Para pengawal itu telah menghentikan dan bertempur di luar dinding halaman. Namun kekuatan para prajurit Madiun itu lebih besar dari kekuatan para pengawal, sehingga perlahan-lahan para pengawal Tanah Perdikan itu mulai terdesak. Di dalam rumah itu, 3 orang yang sudah menjadi semakin tua ikut menjadi gelisah. Sebenarnya mereka sudah tidak sepantasnya untuk ikut campur dalam benturan kekerasan. Setelah mereka mewariskan ilmu mereka kepada Risang, mereka seakan-akan merasa bahwa tugas mereka telah selesai. Apalagi dukungan kewadagan mereka sudah tidak mendukung lagi, seandainya mereka harus terlibat dalam benturan kekerasan. Namun sudah tentu bahwa mereka tidak ingin menjadi tawanan orang-orang yang menyerang rumah Kepala Tanah Perdikan Sembojan itu. Karena itu, ketiga orang tua yang kemudian berkumpul di ruang dalam rumah itu, telah duduk di atas sebuah amben yang besar menghadap ke arah pintu. Dalam umurnya yang semakin tua, mereka telah bersiap untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun dalam pada itu, 7 ekor kuda telah berpacu semakin dekat dengan Padukuhan Induk. Risang, Jatiwulung dan Sambiwulung yang memiliki ketajaman penggeraita, tidak berpacu terus sampai ke dekat dinding padukuhan. Tetapi mereka berhenti beberapa puluh patok dan mengikat kuda-kuda mereka pada batang-batang perdu. Berlari-lari mereka menuju ke Padukuhan Induk. Namun mereka tidak langsung menuju ke pintu gerbang. Sebenarnya lah saat itu pintu gerbang Padukuhan Induk justru telah berhasil dikuasai oleh prajurit Madiun. Mereka yang bergerak di dalam telah berhasil memancing para pengawal yang berada di menyebelah pintu gerbang untuk bertempur. Dengan demikian, maka kelompok-kelompok yang masih berada di luar dinding berhasil mendekati dan kemudian menunggu pintu gerbang itu dibuka dari dalam. 4 orang telah mengangkat selarat pintu gerbang yang besar dan berat itu. Kemudian, demikian pintu itu terbuka, maka kelompok-kelompok yang masih ada di luar itu pun segera mengalir masuk. Keadaan menjadi semakin sulit bagi para pengawal. Meskipun demikian, mereka pantang menyerah. Mereka bertempur dalam keadaan yang sulit. Karena itu, maka mereka bergerak seperti burung sikatan. Sekali menyambar, kemudian menghilang di dalam kegelapan. Cara itu ternyata mampu mengguncang-guncang kemapanan prajurit Madiun, para pengawal Kademangan yang tergabung di dalamnya serta orang-orang upahan dari para pedagang gelap. Senapati Madiun yang memimpin pasukan yang telah menduduki Padukuhan Induk itu menjadi sangat marah, bahwa perlawanan para pengawal masih belum dapat dihentikan. Para pengawal yang tersebar itu masih tetap bertempur dengan garangnya. Senapati prajurit Madiun itu pun kemudian telah mendapat laporan tentang seorang yang berilmu tinggi.
bersama beberapa orang pengawal orang itu bertempur dengan garangnya. Aku sendiri akan menghancurkannya, geram senapati prajurit Madiun itu. Seorang prajurit yang memberikan laporan kepadanya itulah yang kemudian membawa senapati itu untuk berhadapan langsung dengan orang yang seakan-akan tidak terbendung lagi. Senapati itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, "Siapa kau, Hi?" Nyi Wiradana tidak menjawab, tetapi kedua pedangnya segera berputar melibat senapati itu dalam pertempuran. "Kepung orang ini bersama pengikut-pengikutnya," teriak senapati itu. Para prajurit pun segera bergerak. Dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari para pengawal Kademangan yang ikut bersama mereka, maka para prajurit itu pun segera mengepung Nyi Wiradana bersama beberapa orang pengawal yang menyertainya. Namun dalam pada itu, selagi senapati yang memimpin serangan itu memusatkan perhatiannya kepada Nyi Wiradana, maka kegoncangan keseimbangan kekuatan pun telah terjadi. Terutama di dekat regol halaman rumah kepala tanah Perdikan Sembojan. 7 orang telah bertempur tanpa dapat diredam sama sekali. Pedang mereka berputaran menyambar-nyambar. Beberapa orang prajurit, pengawal Kademangan dan orang-orang upahan para pedagang gelap itu pun telah terlempar dari pertempuran. Seorang anak muda yang memimpin mereka telah menyuruh ke dalam pertempuran yang terjadi di sekitar rumah kepala tanah Perdikan itu dengan garangnya. Para pengawal tanah Perdikan itu pun segera mengenalinya betapa gelap malam masih menyelubungi padukuhan induk itu. Karena itu, maka dengan serta-merta terdengar seorang pengawal berteriak, "Risang! Risang ada di antara kita." Kemudian sorak para pengawal terdengar gemuruh meneriakkan nama anak muda itu, "Risang telah datang. Risang! Risang!" Para prajurit, para pengawal Kademangan dan orang-orang upahan itu pun segera menyadari bahwa kepala tanah Perdikan Sembojan telah berada di padukuhan induk itu. Sorak para pengawal itu benar-benar mempengaruhi pertempuran di seluruh padukuhan induk. Sorak itu seakan-akan bergema di setiap halaman dan kebun yang terlindung oleh kegelapan. Kelompok-kelompok pengawal yang bertempur sambil berlari-larian pun telah meneriakkan nama itu pula. Meskipun Risang hanya datang bertujuh, tetapi pengaruh kehadiran mereka besar sekali. Ketujuh orang itu bersama pengawal-pengawal yang sejak sebelumnya berusaha mempertahankan rumah kepala tanah Perdikan Sembojan itu dengan cepat berhasil memecah serangan yang semula seakan-akan telah mengental dan siap mematahkan pertahanan para pengawal yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Risang yang jantungnya telah dibakar oleh kemarahan tidak lagi sempat mengendalikan dirinya dengan perhitungan dan pertimbangan yang rumit. Yang dilakukannya kemudian adalah dengan secepatnya menghancurkan lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah para pengawal. Ketika di sela-sela putaran pedangnya Risang sempat berbicara dengan seorang pengawal, maka ia pun bertanya, "Di mana ibu? Apakah ibu ada di dalam?" "Tidak," jawab pengawal itu, "Nyi Wiradana telah turun ke medan." Semula Nyi Wiradana ada di pintu gerbang. Namun kemudian Nyi Wiradana telah meninggalkan pintu gerbang dan bertempur di antara para pengawal. Risang menggeretakkan giginya. Ia pun kemudian berusaha untuk menemui Sambi Wulung. Katanya, "Usahakan agar orang-orang itu tidak memasuki rumah kita." "Aku akan mencari ibu," Sambi Wulung mengangguk. Katanya, "Aku akan berusaha." Sepeninggal Risang, maka Sambi Wulung dan Jati Wulung telah bertempur semakin garang. Keduanya adalah orang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka sulit bagi para prajurit, pengawal Kademangan dan orang-orang upahan itu untuk dapat menahannya. Keduanya bukan saja memiliki ketangkasan yang sulit untuk diimbangi, tetapi tenaga dan kemampuan Sambi Wulung dan Jati Wulung jauh melampaui lawan-lawannya. Apalagi ketika kemudian keduanya mengerahkan tenaga dalamnya. Sementara itu, Risang dan 2 orang pengawal telah menyusup di antara halaman dan kebun di padukuhan induk itu untuk mencari ibunya. Risang tahu bahwa ibunya memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tetapi jumlah lawan yang jauh lebih banyak akan sangat mempengaruhi keseimbangan pertempuran. Ketika Risang melintasi sebuah simpang ampat, maka ia melihat beberapa orang pengawal yang terdesak oleh lawan-lawannya. Ketika para pengawal itu berniat menghindar, maka sekelompok pengawal Kademangan Jeruk Gede justru menyergap dari belakang. Kemarahan Risang tidak terbendung lagi. Ia pun memberi isyarat kepada kedua orang pengawal yang bersamanya untuk membantu para pengawal yang mulai terjepit itu. Kedatangan Risang memang tidak diduga oleh para pengawal yang hampir saja kehilangan harapan itu. Ketika Risang kemudian mulai bertempur, maka para pengawal yang hampir terjepit itu serasa mendapatkan tenaga baru di dalam diri mereka. Dengan demikian,
maka pertempuran pun telah menyala dengan sengitnya. Risang yang harus menghadapi beberapa orang sekaligus, memang tidak dapat mengekang dirinya lagi. Pedangnya menyambar-nyambar dengan garang. Ujungnya beberapa kali telah menyentuh tubuh lawannya yang terlempar dari pertempuran. Ternyata kehadiran Risang telah mengacaukan perlawanan sekelompok prajurit dan pengawal Kademangan Jeruk Gede itu. Bahkan ketika para pengawal Tanah Perdikan kemudian menghentak mereka, maka kelompok itu pun telah pecah. Para prajurit dan pengawal itulah yang kemudian telah melarikan diri masuk ke dalam gelapnya kebun dan rumpun bambu. Bersambung ke episode 237. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.